wabarakatuh. Halo Sobat Hukum Ekonomi Syariah, selamat datang di podcast Hukum Ekonomi Syariah, ruang diskusi yang menghadirkan berbagai informasi, wawasan, dan perspektif mengenai ekonomi syariah yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Perkenalkan, saya Andi Adelia Nurul Faiza selaku host yang akan menemani perbincangan kita pada podcast kali ini. Di samping kiri saya telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Siti Nikmah Marzuki SEI ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast di masa depan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang biodata narasumber kita, saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Hukum Ekonomi Syariah di mana saja berada. Saya Dr. Siti Nikmah Marzuki, lahir di Kampungnya 27 Juli 1984, dan saat ini aktivitas saya kebetulan sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan alhamdulillah juga saat ini saya lagi berkecimpung di salah satu bisnis yang kami bangun bersama, yaitu di salah satunya adalah Umaskor, salah satu minimarket modern yang saat ini ada. Dan yang kedua, saya juga aktif berbisnis juga, namanya juga harus menjadi role model kepada mahasiswa, sibuk dengan salah satu brand minuman kami, yaitu Suskoma gitu. Dan alhamdulillah seberkadar informasi bahwa kami sebagai akademisi juga sebagai praktisi, jadi harapannya bisa memberi sharing informasi kepada anda semua. Masya Allah, luar biasa narasumber kita pada podcast kali ini. Dan narasumber kita adalah dosen Yeyen Boni. Nah, Sobat Hukum Ekonomi Syariah, perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan besar yang sangat besar bagi pelaku usaha. Nah, kini pelaku usaha UMKM yaitu tidak hanya menuntut untuk melakukan pemasaran secara digital, tetapi juga melakukan pemasaran secara teknologi artificial intelligence atau AI, yaitu dapat membantu pemasaran, pelayanan pelanggan, hingga melakukan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan membahas tema UMKM di era digital. Mampukah kalian bersaing dengan teknologi artificial intelligence? Nah, melalui diskusi ini kita akan mengupas bagaimana kesiapan UMKM dalam menghadapi transformasi digital serta berbagai tantangan lainnya. Saya akan memulai diskusi pada hari ini. Pertanyaan pertama yaitu Ibu mengenai pada saat di era digital saat ini, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih arti AI bagi pelaku UMKM? Bagi pelaku UMKM yang selama ini kita kenal, yang bergerak secara sederhana maupun secara tradisional. Oke, jadi sedikit kita bahas bahwa sebenarnya bagi pelaku UMKM, AI itu jangan dihadapkan sebagai ancaman atau ketakutan. Malah sebenarnya AI itu adalah alat canggih yang bisa membantu pelaku UMKM. Kalau dahulu kita masih ingat bagaimana UMKM mengelola usahanya mulai dari mencatat keuangan dan hitung stok, itu semua dikerjakan oleh owner, oleh pelaku usaha. Tapi dengan kehadiran AI justru itu jauh memudahkan para pelaku UMKM karena pekerjaan teknis seperti tadi pembukuan, menghitung stok, mencatat keuangan itu sudah diambil alih oleh AI. Dan bahkan untuk membuat deskripsi produk kita itu sekarang banyak menggunakan AI. Artinya pelaku UMKM itu jangan merasa takut ketika dianggap AI itu atau artificial
intelligence itu adalah sebuah ancaman, tetapi bagaimana kita melihat peluang bahwa ketika kita menggunakan AI, pekerjaan kita lebih mudah. Seperti itu aja. Kalau jadi AI itu bermanfaat. Sebenarnya sangat bermanfaat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya juga selaku praktisi itu banyak dibantu dengan AI. Dan ketika kita mau mencari ide apa sih yang kita mau buat postingan kan, kita dengan mudahnya itu bertanya ke AI, misalnya ChatGPT atau Gemini yang bisa memberi ide-ide bisnis seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu banyak pandangan bahwa AI itu adalah masa depan bisnis. Akan tetapi di sisi lain bahwa masih banyak pelaku UMKM yang masih asing, masih terasa asing atau takut dalam menghadapinya. Nah, bagaimana pendapat atau pandangan Ibu mengenai kesenjangan? Jadi sebenarnya kesenjangan itu sangat wajar ya, karena saat ini pelaku UMKM itu masih teknofobia, artinya ada rasa ketakutan adanya perkembangan teknologi. Tapi di sisi lain, ketakutan itu muncul karena mereka mengira bahwa AI itu harus orang yang cakap IT ataupun dia ahli dalam coding. Padahal sebenarnya justru kita bisa mengubah narasi itu bahwa AI itu bukan untuk ditakuti, tetapi AI itu dipelajari secara bertahap. Karena tanpa kita pelajari itu proses bagaimana nanti memberi perintah ke AI-nya itu kan juga tidak sinkron. Maka hal yang paling penting dilakukan seperti kita sebagai akademisi, adik-adik sebagai komunitas yang betul di bidang ini, itu harus menjadikan AI menerjemahkan AI itu dalam bahasa yang sederhana sehingga pelaku UMKM itu dengan mudah untuk memahami bagaimana menggunakan AI untuk membantu usaha mereka. Lanjut pertanyaan ketiga yaitu secara garis besar apa saja peluang besar yang terbuka bagi pelaku UMKM jika dia berani memanfaatkan teknologi AI? Jadi AI ini kalau digunakan oleh pelaku UMKM itu justru memberikan peluang yang sangat besar. Apa saja yang menjadi peluang pertama, yaitu dia bisa mengefisienkan waktu dan biaya. Kenapa saya mengatakan demikian? Jadi waktu kita tidak terbuang untuk memikirkan, membuka stok, membuat ide, tapi semua dibantu dengan AI. Bahkan yang kedua, biaya yang kita keluarkan untuk menggaji akuntan, untuk menggaji marketing itu jauh lebih mahal dibanding dengan kita berlangganan produk-produk aplikasi AI seperti ChatGPT, kemudian Canva, kemudian kasih sektor yang paling mudah kasih pintar ya, yang bisa menghitung pengeluaran dan pemasukan kita. Jadi saya rasa itu salah satunya. Terus yang kedua, kita mempermudah juga menambah scale bisnis kita. Artinya dulu kita hanya mungkin melayani tetangga kita, warga masyarakat yang sekitar kita aja, tetapi dengan perkembangan AI bahkan kita mulai bisa menambah pasar lokal, pasar regional, atau bahkan pasar nasional. Jadi kalau kita siap dengan perkembangan AI saat ini, justru akan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, yang jelas harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Pertanyaan selanjutnya yaitu sering terjadi anggapan bahwa AI itu hanya untuk perusahaan besar dan menggunakan modal yang melimpah. Apakah itu benar, Bu? Atau justru pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi AI itu secara sederhana dan biaya murah? Ya kan banyak sasaran pelaku UMKM ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di sekeliling saya itu juga banyak pelaku UMKM ya. Mereka bilang, gimana sih bisa menggunakan AI? Karena pada dasarnya pelaku UMKM itu masih awam dengan teknologi ya. Jadi mereka banyak bertanya, dan saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa menggunakan AI itu nggak mahal loh, murah dibanding kalau kita menggunakan tenaga ahli yang bisa membantu usaha kita. Contoh ya,
kita pakai ChatGPT untuk membuat deskripsi produk, deskripsi banner. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan Canva kalau kita mau desain logo, desain baju. Kemudian kita juga bisa pakai aplikasi kasir yang memudahkan. Ada dua opsi, mau gratis, ada yang mau menggunakan yang lebih pro juga ada. Itu yang paling penting. Kemudian di sisi lain efisiensi biaya itu khususnya UMKM sebenarnya justru menjadi peluang besar. Artinya ketika orang menggunakan AI yang seperti yang saya jelaskan tadi, dia bisa menambah bisnisnya dari hanya lokal, regional, bahkan nasional. Karena sekarang kan kita menggunakan media sosial itu tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu. Orang kita bisa posting hari ini, mungkin pembelinya datangnya besok atau lusa atau malam hari. Nah, ini yang kemudian harus dipelajari oleh pelaku UMKM. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Ibu dalam aspek apa saja teknologi artificial intelligence yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM? Oh iya, sebenarnya ada beberapa aspek. Yang pertama pemasaran. Jadi kita bisa menggunakan AI itu untuk pemasaran, seperti membuat desain produk, kemasan produk, logo produk. Nah, itu yang hampir sangat membantu pelaku UMKM. Terus yang kedua adalah pelayanan pelanggan. Sekarang kan kita sering berhubungan dengan pelaku bisnis itu namanya chatbox. Jadi sebenarnya bukan si pelaku usaha yang membalas chat kita di awal, itu chatbox. Biasanya itu kalau ada di WA yang di WA itu ada yang namanya chatbox, chat yang otomatis mau menjawab pertanyaan dari pelanggan. Misalnya kalau di Shopee, kita sebut aja Shopee, kalau kita ngomong langsung ke penjual itu langsung ada chatbox yang membalas, sama dengan WA yang sifatnya WA bisnis. Nah, ini yang kedua. Jadi pertama tadi pemasaran, kedua pelayanan, yang ketiga itu yang paling banyak adalah bagaimana mengefisienkan biaya, efisiensi biaya. Nah, yang banyak membantu para pelaku UMKM untuk bisa scale up bisnisnya dari yang melayani hanya lokal bisa regional sampai dengan nasional. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tentang apa tantangan terbesar bagi pelaku UMKM jika ia beralih atau memulai menggunakan teknologi AI, apakah itu dari isu biaya kah, dan kemudian isu tentang keterampilan atau mungkin karena pola pikir? Kalau saya sih paling pertama itu pola pikir. Kalau pola pikir dari pelaku UMKM itu tidak ingin berkembang atau stagnan ya, berarti dia tidak akan memulai menggunakan AI. Kenapa? Karena mereka selalu terpengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif. Misalnya, enggak saya melakukan itu, mampu nggak saya buat itu, laku nggak produk saya. Nah, padahal sebenarnya AI ini, ingat AI ini bukan alat yang otomatis membuat penjualan kita meningkat, tapi dia alat untuk bagaimana memudahkan pelaku UMKM itu untuk menjalankan bisnisnya lebih efisien dan lebih mudah, seperti itu. Tantangannya. Pertanyaan selanjutnya itu apakah ada kekhawatiran nantinya jika teknologi AI justru akan menggantikan peran manusia sehingga UMKM yang lebih mengandalkan sentuhan pribadi itu akan tertinggal gitu? Kalau saya malah gini ya, AI itu hanya alat bantu secara teknis. Misalnya yang saya jelaskan tadi, bagaimana membantu laporan keuangan, bagaimana kemudian membantu hitungan stok, membuat iklan-iklan pemasaran. Tetapi secara umum pemilik itu bisa menggunakan pendekatan dengan pelanggan itu tidak menggunakan AI. Jadi AI membantu secara teknis, tapi bagaimana pelaku usaha atau owner yang melayani secara langsung ke customer itu tidak bisa digantikan AI. Keramahan, kemudian
hubungan emosional dengan pelanggan itu tidak bisa digantikan. Jadi rasa-rasanya AI tidak akan menggantikan posisi manusia, tetapi AI ini digunakan manusia untuk membantu pekerjaan manusia. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan bagaimana cara UMKM mengimbangkan antara kemajuan teknologi dan nilai khas yang dimiliki seperti keaslian produk serta kedekatan emosional dengan pribadi. Sama yang saya jelaskan tadi bahwa AI itu dipakai untuk bagaimana membantu perusahaan atau usaha itu untuk bagaimana menghitung stoknya, laporan keuangan. Tetapi nilai khas yang dimiliki oleh kafe misalnya atau perusahaan itu digambarkan dengan bagaimana pemiliknya itu terhadap pelanggannya dengan karyawannya. Contoh gini, kalau misalnya kita datang ke kafenya orang Bone, pasti pelayanannya itu akan jauh berkesan sesuai dengan kearifan yang berlaku. Misalnya kan orang Bone tahu lah kalau misalnya itu harus dihormati dengan seperti apa, maka itulah yang menjadi nilai khas dari usaha itu atau yang tidak bisa digantikan AI. Seperti itu. Pertanyaan ke-9 yaitu bagaimana bagi UMKM yang masih baru mengenal teknologi AI. Nah, menurut ibu apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan pada tahap awal penerapannya? Jadi kesalahan awal yang pertama itu biasakan ada yang namanya fenomena FOMO, missing out, artinya kita ikut-ikutan orang kesalahan yang pertama yang kaitannya dengan ini, banyak orang yang posting misalnya tentang contoh ya isu apalah, orang pada rame-rame padahal dia tidak paham esensi dari sesuatu isu yang viral itu, atau bahkan bisa merusak nilai atau value dari produknya seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ekspektasi dari pelaku usaha itu yang terlalu tinggi. Artinya begini, dia berpikiran kalau misalnya saya pakai AI pasti omsetku melejit, padahal kan tidak selamanya seperti itu. Tetapi AI inilah yang menjadi alat bantu kita untuk bagaimana usaha kita itu dikenal, karena kalau tidak dikenal siapa yang menjadi pelanggan kan? Tapi AI ini sebagai alat bantu yang bisa membuat iklan, kemudian membantu kita mengirim stok, sehingga owner itu punya waktu yang lebih banyak untuk mengurusi karyawannya, mengurusi pelanggannya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mengenai mungkin ibu bisa berikan contoh nyata bagaimana pelaku UMKM di daerah kecil bisa berhasil yang kemudian berkembang pesat setelah menggunakan teknologi. Oke, jadi gini, saya sedikit pernah membaca salah satu berita bagaimana pelaku UMKM atau kerajinan itu bisa kemudian dikenal di masyarakat luas. Contoh kita punya kan kerajinan songkoreca. Nah, jadi kerajinan songkoreca ini kalau kita tidak menggunakan AI dalam konteks membuat iklannya, mana orang mau tertarik? Meskipun kualitas produk kita itu sudah tidak diragukan, tetapi dengan menggunakan AI kita mencari sebenarnya motif apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Maka dari AI kita bisa bertanya, misalnya ChatGPT itu dengan mudahnya memberikan informasi. Dari dasar informasi itulah misalnya bagaimana coraknya, bagaimana tinggi songkorecanya yang diminati, sehingga dari informasi itu bisa lahir produk yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan pasar. Terus yang kedua, menghemat biaya, karena tidak butuh lagi jasa desain yang dibayar mahal. Kemudian pemasarannya juga bisa dibantu dengan AI. Kita melihat bagaimana kan sekarang dunia AI itu kan dipengaruhi oleh algoritma. Algoritma itu kan bisa dipelajari dan bisa dipantau oleh AI. AI inilah yang memberikan informasi kita. Kira-kira postingan kapan orang-orang yang punya selera membeli toko itu diposting, itu sangat membantu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir itu tentang apa dukungan yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM dari pemerintah atau lembaga terkait agar bisa bersaing di era
pertama itu ada pelatihan tentunya, jadi pelatihan yang berkelanjutan, kemudian dukungan pemerintah dari segi perizinan dari pelaku UMKM itu sangat dibutuhkan saat ini karena bisnis sekarang itu kan bukan lagi tadi saya jelaskan bukan lagi regional tapi bisa jadi internasional. Jadi ketika misalnya kita berkolega bertransaksi dengan orang luar negeri, itu mereka bertanya tentang tentang perizinan kita legal atau tidak. Maka dukungan pertama itu pemerintah harus memberikan akses yang lebih mudah untuk perizinan dan memberikan pelatihan yang berkelanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang paling penting itu adalah infrastruktur yang memadai. Artinya meskipun kita siap atau mampu untuk menggunakan AI, tapi kalau internetnya nggak ada gimana? Jadi internet itu harus menjangkau daerah mana saja. Terus yang terakhir karena AI juga itu paling syarat dengan cybercrime atau kejahatan secara digital, maka pelaku UMKM juga itu harus diberikan perlindungan hukum. Ya, apalagi case ini punya tugas yang sama seperti pemerintah untuk mengedukasi bagaimana pelaku UMKM itu harus ada legal standing dari usahanya. Terus yang kedua, perlindungan konsumen kepada pelaku UMKM. Dan ada juga sekarang ini kan banyak pelaku UMKM itu malah dikena tipu, tipu. Baru-baru ini saya dapat informasi di grup atau komunitas UMKM itu bahwa banyak transaksi yang fiktif. Ada yang pesan orang udah bikin orderan, tetapi kenyataannya orderan itu fiktif. Nah, sehingga merugikan pelaku UMKM. Mungkin hanya itu yang saya ingin saya ajukan kepada Ibu. Narasumber kita sangat luar biasa teman-teman, karena beliau mampu menjawab pertanyaan dengan tenang serta menjelaskan secara singkat dan jelas. Alhamdulillah, perbincangan kita pada podcast kali ini telah sampai di akhir sesi podcast. Sebelum saya menutup sesi di podcast ini, mungkin ada pesan atau motivasi yang akan diberikan kepada para pendengar, khususnya bagi pelaku UMKM dan mahasiswa. Jadi saya kembali menekankan kepada para pelaku UMKM atau para komunitas bisnis ataupun mahasiswa yang sebagai agent of change, tentunya bahwa perubahan teknologi itu pasti terjadi secara mutlak, tidak bisa kita hindari. Maka kita harus beradaptasi, kemudian melihat potensi yang ada di masyarakat kita. Kenapa? Karena itu sangat penting dan jangan sampai AI itu dijadikan musuh yang seakan-akan merebut mata pencaharian kita. Ya jangan, tapi melainkan sahabat yang bisa membantu kita, kemudian menjadikan bisnis kita naik kelas dan tentunya memberikan omset yang terbaiklah kepada usaha kita. Maka caranya pelajari AI-nya secara bertahap dan evaluasi, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih Ibu. Itulah pesan atau motivasi dari Ibu sebagai narasumber. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Dr. Siti Nikmah Marzuki SEIME yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dan wawasan yang dibagikan kepada kita. Semoga bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk menghadapi perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI. Nah, saya Andi Delia Nurul Faiza selaku host pada podcast kali ini memohon maaf apabila ada kekurangan dalam mengambil jalannya diskusi ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya dengan tema-tema yang menariknya. Ada sepatah kata dari saya, yaitu tetap semangat belajar, berkarya, dan terus mengembangkan potensi diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.